perbedaan yang mendasar antara jenis peri dengan yupis ya, sebenarnya yang persamaannya itu sama-sama unsur kejiwaan ya. Dua-duanya itu punya penyakit kejiwaan ya. Cuma perbedaan yang mendasar perbedaannya, kalau peri itu rata-rata ya jenisnya itu wanita, sedangkan yupis itu laki-laki ya. Terus kalau peri, dia tidak memilih tempat ataupun nuansa ya ketika dia ingin memuaskan hasratnya, itu tidak memilih. Kadang-kadang dia di dapur ya, kadang-kadang di tempat kerja atau di mobil. Sedangkan kalau yupis itu memilih tempat yang elegan ya, seperti villa ya, hotel, kondominium dan segala macam lah. Karena dia rata-rata kalau yupis itu biasanya orang-orang yang punya power lebih tinggi daripada free ya, punya kekuasaan ya, dalam artian dia dalam urusan ekonomi dia udah mampu lah, bisa dikatakan orang hebat lah. Peri di sini apa namanya ya, dia sangat unik dan terselubung, begitupun dengan yupis ya. Mereka itu rata-rata apa namanya terselubung ya, sulit diketahui ya jenis-jenisnya, karena dalam pergaulan sehari-hari mereka itu seperti layaknya orang-orang biasa ya, tidak menandakan bahwa dia itu punya kejiwaan ya. Cuma biasanya kedua-duanya ini kalau dia custom, dia lebih formil ya, lebih formil ya. Mungkin ada yang ingin mengetahui secara rinci kenapa seseorang tersebut bisa menjadi sosok peri ataupun yupis ya. Banyak faktor ya yang menjadikan seseorang itu punya gangguan mental kejiwaan ya. Kalau peri itu banyak faktor. Yang pertama saya udah jelaskan ya, itu faktor gen ya. Yang kedua, dari hasil pernikahan yang tidak resmi ya, tidak sah. Dan yang ketiga, dia mungkin pernah depresi yang memang berat. Dia dendam sama seorang laki-laki, akhirnya dia berguru atau bertapa, akhirnya dia mendapatkan suatu kekuatan energi negatif ya, bisa dikatakan hodam ya, gitu ya. Ataupun dia tubuhnya dimasuki sejenis apa namanya susuk ya, bisa dikatakan berlian ataupun inten ataupun emas, yang memang di dalamnya itu dimasuki sejenis roh-roh halus ya, seperti hodam ya, hodam-hodam apa namanya, yang memang hodam-hodam itu memang dikhususkan untuk mengganggu para laki-laki ya, para menaklukkan korban ya. Dan berbeda dengan yupis ya, yupis atau peyurisme ya, dia mungkin karena apa, dia menjadi seorang yupis itu banyak faktor ya, mungkin karena bosan dengan apa pola seks yang seperti itu saja, akhirnya dia apa mencari satu nuansa yang memang dibuat unik ya. Dia akan merasa terangsang atau puas ketika pasangannya itu digauli oleh orang lain ya. Kadang-kadang bisa trisom ataupun dia hanya melihat saja ya, melihat. Dengan cara melihat dan memperhatikan, dia akan merasa mengalami kepuasan ya yang amat dahsyat itu ya, seorang yupis itu. Maka dia tidak kalau urusan apa uang, dia tidak sedikit dia akan memberikan upah yang besar ya terhadap ya apa si pemuas tersebut ya. Ciri khusus seorang peri ataupun yupis ya, itu sulit diketemukan ya, terkecuali orang-orang yang memang pernah berpengalaman ya dalam dunia seperti itu. Karena seorang peri maupun yupis itu ketika bergaul di masyarakat, dia tetap seperti tidak punya kekurangan ya. Dia lebih formil, lebih elegan dia. Dan terutama antara peri dan yupis itu sama-sama dalam
kategori ekonomi dia lebih mapan lah ya, orang-orang yang memang punya power dalam hal ekonomi ya. Apakah seorang peri atau yupis itu punya sasaran atau tempat khusus? Biasanya dia akan mencari tempat-tempat yang memang sedikit bernuansa glamor ya. Contoh seperti pub, diskotik, ataupun ya tempat-tempat salon seperti barbershop atau tempat-tempat fitness ya. Sasarannya di situ yang dia cari ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa seorang feri ataupun yupis itu rata-rata punya power dalam hal ekonomi ya. Tadi ada yang bertanya, adakah seorang feri ataupun peorisme yang memang kehidupannya di bawah garis kemiskinan misalkan ya. Misalkan kehidupannya nggak punya power gitu, ada juga ya. Kalau peri yang tidak punya power dalam artian ekonomi di bawah standar ya, standar adalah di bawah standar sukses lah, taruhlah ya, dia biasanya dia akan mencari korban ataupun pemuasnya itu orang yang di bawahnya ya, yang lebih bawah lagi ya. Tanpa terkecuali ya, kadang-kadang ya bisa dikatakan posisi dia ya seorang kuli atau segala macam, ataupun pesuruh ya, kayak kacung segala macam. Yang penting dia bisa memuaskan peri tersebut ya. Karena seorang peri ini rata-rata dia bukan diserang ya, dia rata-rata menyerang ya. Kadang peri ini berhubung dia maunya menyerang, dia lebih agresif ya. Kadang ada seseorang yang menyukai peri tersebut, seorang yang punya jabatan ataupun ekonomi yang lebih tinggi, kadang peri tidak mau ya, karena dia cenderung mencari orang yang di bawahnya ya, orang yang bisa dia kendalikan ya. Alasannya kenapa? Alasannya karena gini, karena peri ini rata-rata dia dalam hal ekonomi dia mampu. Ketika ada orang yang menyukai dia mungkin dia akan tolak ya. Karena tidak sesuai kriterianya. Mungkin juga, ataupun ketika ada peri yang memang di bawah standar, dia akan mencari orang yang lebih bawah lagi, di bawah dia ya. Intinya orang yang bisa dia kendalikan, orang yang bodoh, yang bodoh, orang yang mudah dipengaruhi, itu yang dia cari ya. Apakah kalau misal seorang peri itu miskin, bagaimana tuh? Kan rata-rata peri itu orang yang mampu. Terus kalau misalkan pas kejadian peri itu dia orang yang tidak mampu. Nah, kalau peri yang tidak mampu sudah saya jelaskan tadi, dia akan mencari orang yang di bawah dia. Dalam artian dalam hal pengetahuan, dalam hal ekonomi, dalam hal gaya hidup ya, akan mencari di bawahnya ya. Karena dia intinya dia akan mencari orang yang bisa dia kendalikan, orang yang mudah dan bisa dia kendalikan ya. Semua itu terjadi akibat koneksi alam ya. Dari karma, kesalahan ataupun tabiat kita yang tidak benar, ataupun karma ya, perjalanan hidup yang tidak benar, maka alam akan menerima dan mengembalikan lagi kepada kita dan menyesuaikan dengan satu frekuensinya. Ketika hidup kita ya tidak benar, maka yang datang orang yang tidak benar juga ya. Intinya seperti itu ya. Itu apa yang kita tabur akan kita petik.